Baik, Iya. Ibu, ini kan juga ada beberapa sorotan terkait adanya pengesahan ini adalah upaya kejar setoran penerimaan negara ini, Ibu. Iya. Terutama karena ini ya dampak pandemi COVID-19. Ibu melihatnya seperti apa? Ini yang betul-betul dilakukan pemerintah, yang dilakukan DPR ini, apakah ada kecenderungan ke sana apa memang pure untuk tadi single identity number ke depannya? Oke, jadi salah satu yang bisa dilakukan ketika kita punya single identity number, artinya everyone is wajib pajak gitu. Setiap orang adalah Ya. wajib pajak. Hmm. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika saya studi di Amerika ya Mas ya. Jadi Silakan, Ibu. ketika saya tidak memperoleh pendapatan, jadi saya tidak bekerja, saya itu tidak tidak perlu melaporkan kewajiban pajak saya. Dan penghasilan saya karena itu penghasilan seorang mahasiswa beasiswa itu kan minimal di bawah angka kemiskinan, jadi itu terbebas dari sana. Tetapi kemudian ketika saya di tahun terakhir karena beasiswa saya sudah habis, saya kemudian diberi pekerjaan yang itu artinya saya memperoleh income. Nah, itu kemudian membuat saya harus melamar meng-apply Social Security Number kalau di Amerika. Jadi itu Social Security Number itu kalau di Amerika salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa saya membayar pajak dan kalau saya kelebihan pajak ya, kalau kelebihan pajak yang saya bayarkan itu akan kembali ke saya. Jadi jelas aturan mainnya itu jelas. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini kan isu yang santer duluan adalah ini adalah untuk mengejar pajak gitu, untuk mengejar Ya. setoran pajak. Terus kenapa kalau mengejar setoran pajak gitu ya Mas ya? Maksud saya kalau memang kita bekerja memperoleh pendapatan di Indonesia, bekerja di Indonesia, salah satu kewajiban warga negara itu kan memang membayar pajak ya Mas ya. Ada dua hal pasti di dalam dunia ini. Yang pertama itu adalah kematian dan yang kedua itu membayar pajak, Mas. Jadi kalau belum ada kalau tentang pembayaran pajak itu kita masih bisa masih bisa istilahnya menghindar, berarti sistem pajak kita itu masih perlu diperbaiki. Jadi kalau langkah kejar target penerimaan pajak saya kira mungkin iya. Mungkin ya itu akan dilakukan oleh oleh Kementerian Keuangan dan saya kira itu wajar dilakukan karena saat ini juga target pajak yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ini masih masih antara target dan hasilnya itu kan masih ada gap, Mas. Dan tentu saja salah satu yang tadi juga saya sampaikan itu juga untuk menutup celah di mana celah-celah itu saat ini digunakan untuk digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Harapannya celah itu tidak ada lagi. Tetapi tentu saja kalau bicara tentang pajak itu saya juga sebagai wajib pajak itu juga ingin bicara lah Mas curhatnya. Kalau kita bayar pajak itu kan sebagai wajib pajak sebenarnya nggak apa-apa sih. Tetapi harapan kita penggunaan pajak itu transparan dan juga memang benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Kita kan sakit hati juga Mas. Kita bayar pajak, kita kerja keras bayar pajak, ternyata ada yang mengambil sendiri gitu. Korupsi maksud saya. Ya. Itu sakit rasanya. Itu Mas yang kalau kita bercerita tentang bahwa ini untuk mengejar setoran pajak kalau kaitannya dengan NIK menjadi NPWP, Mas Gilang. Oke, artinya semua orang menjadi wajib pajak seperti itu. Iya. Tapi apakah ini juga nantinya ini Bu berlaku ketika semua orang aturannya seperti apa sih Bu? Ini apakah tetap menggunakan aturan yang tadi Ibu sampaikan ketika pendapatannya sekian maka terbebas dari pajak atau kedepannya bakal semua orang juga dikenakan pajak Ibu? Oke. Meskipun dikenakan pajak, tapi selalu ada bracket-bracketnya, Mas. Maksud bracket ini dalam artian ada kelompok yang dalam pendapatan tertentu, dia pasti tidak akan dikenakan pajak karena pendapatan yang diterima itu masih di bawah, masih di bawah target pajaknya. Jadi kalau tadi saya bilang yang pendapatannya 1 tahun itu di bawah 50 juta saat ini itu kan tidak dikenakan pajak Mas. Tapi di atas itu mulai dikenakan pajaknya, pajak penghasilannya itu mulai dikenakan. Nah, kalau nanti kalau ini kemudian nanti diterapkan artinya tidak lagi 50 tapi di bawah 60 juta itu tidak ada pajak yang
pajak yang ditarik, karena itu asumsinya saya kira salah satu asumsi yang harus digunakan dalam penerapan pajak atau penetapan pajak penghasilan itu saya kira adalah salah satunya apakah income itu bisa menutupi kebutuhan seseorang atau seseorang dengan tanggungan yang dia miliki. Nah, asumsinya kalau kalau itu dilakukan artinya fair kan, Mas? Saya kira itu adalah hal yang fair karena kemudian pemerintah juga mempertimbangkan pendapatan seberapa tinggi pendapatan yang akan dimulai penerapan pajaknya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.